Sekarang kita akan melihat sebenarnya ciri-ciri pemerintahan yang baik itu seperti apa. Ya. Jadi kalau keputusannya baik, tentunya pemerintahan itu akan baik. Ya, salah satu tanda dari pemerintah yang baik sebenarnya tadi keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang baik. Keputusan yang baik itu tadi yang mengaitkan ya keputusan itu dengan masalah yang sedang dihadapi, yang krusial, yang urgent, yang menjadi prioritas. Kemudian mempertimbangkan argumen-argumen pro dan kontra, yang pro maupun yang kontra itu dipelajari, ya apa yang baik, apa yang mana yang paling baik ya kan nanti untuk pertimbangan keputusan, meminta nasihat orang yang mempunyai ahli di bidangnya ya atau orang meminta nasihat atau pendapat pandangan dari orang-orang yang punya keahlian di bidangnya ya. Misalnya kita membuat keputusan tentang apa namanya ketenaga kerjaan ya, tentu orang-orang yang memahami tentang ketenaga kerjaan harus dilibatkan. Ya, jadi rupanya peran dari para pengamat itu para ahli ya, pengamat tapi yang ahli. Bukan pengamat-pengamatan itu rupanya penting ya untuk menghasilkan keputusan yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kalaupun nilai-nilai moral ya etika itu tidak punya katakanlah apa sih namanya kekuatan secara hukum ya, karena dia itu lebih ke moral, tidak konkret ya, tapi lebih ke hal yang abstrak. Tetapi dalam hal mengambil keputusan tetap saja apa namanya prosedur hukum itu harus dilaksanakan atau diikuti ya gitu. Nah, setelah itu kita akan melihat sebenarnya ciri-ciri pemerintahan yang baik itu seperti apa ya. Saya lupa apakah minggu lalu sudah kita bicarakan apa belum. Saya kira itu perlu review juga lah kalau misalnya sudah ya. Ciri-ciri pemerintahan yang baik yang pertama adalah mengikut sertakan semua kelompok masyarakat. Dalam hal apa ya? Tentu saja dalam pengambilan keputusan, ya kan, dalam apa menyusun program-program, ya, dalam merencanakan pembangunan dan seterusnya. Semuanya itu harus mengikutkan kelompok-kelompok masyarakat. Ya memang ini kebetulan versi demokrasi harus begini. Ada juga sih kalau pemerintahan yang otoriter ya sudah diputuskan oleh pemerintah saja satu kali udah selesai cukup. Tapi kalau kita masih punya komitmen untuk mengikuti apa namanya demokrasi, ya tentu di sini pengikut sertaan masyarakat itu sangat penting ya supaya apa keputusannya lebih baik, lebih memuaskan dan tentu saja lebih inspiratif ya kan, artinya inspirasi dari masyarakat itu bisa ditampung. Ya, itu berarti pentingnya pengikut sertaan kelompok-kelompok masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, transparan dan bertanggung jawab. Nah, ini transparan dan bertanggung jawab. Ya, saya kira transparan kita semua udah tahu. Yang namanya transparan itu artinya alasan-alasan dibuatnya sebuah keputusan atau alasan-alasan adanya suatu ketentuan atau program-program yang disusun oleh pemerintah itu bisa ditelusuri, bisa dilacak apa sebabnya, mengapa perlu dibuat itu, ya kan? Apa sebenarnya masalah yang dihadapi sehingga diperlukan adanya tindakan-tindakan tertentu dari pemerintah. Jadi tidak ada tindakan tanpa alasan sebenarnya. Nah, kalau pemerintahan itu transparan, demokratis, tentu tahulah apa yang dilakukan oleh pemerintah semuanya itu ada dasarnya, ada alasannya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi yang namanya transparan, misalnya kalau sekarang ini kita sedang menghadapi persoalan masalah hukum yang terkait dengan misalnya ya Omnibus Law misalnya, itu mungkin di sini ada masalah ketidaktransparan sehingga orang merasa curiga atau orang merasa merasa tidak dilibatkan.
tidak tahu alasan-alasannya, ya kan, gelap kelihatannya latar belakang dari pengambilan keputusan itu gelap bagi masyarakat. Itu yang bikin kita itu kurang percaya kepada pemerintah misalnya. Jadi transparansi itu penting untuk membangun kepercayaan. Kalau kita tidak tahu apa sebabnya, bagaimana asal-usulnya, dan juga kemungkinan akibat-akibat apa yang mungkin akan timbul, ya bisa saja kita jadi curiga dan tidak percaya. Nah, mungkin ini saya juga melihat misalnya kalau kita kaitkan dengan apa yang protes yang sekarang terjadi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kemungkinan juga ini disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR misalnya ya, atau ya DPR juga termasuk pemerintah ya, karena sudah beberapa kali ada peraturan perundangan yang dibuat ya menurut masyarakat yang kontra itu tidak transparan ya kan, diam-diam atau gelap-gelapan gitu. Ada anggapan seperti itu sehingga terjadi ketidakpercayaan. Susah sekali kalau orang sudah tidak percaya. Kadang-kadang sudah dibenarkan, sudah dijelaskan yang baik, ya kan, sebenarnya sosialisasi tentang peraturan itu sudah banyak, tapi toh masyarakat masih belum belum bisa menerima penjelasan-penjelasan itu karena sudah terlanjur tidak percaya, kurang percaya, sehingga akhirnya terjadilah gejolak-gejolak yang belum bisa dihentikan sampai sekarang. Ya, kemudian yang kedua yang namanya sebenarnya ciri pemerintahan yang baik ya ada pertanggungjawaban yang baik ya, bertanggung jawab. Kita sudah bicarakan ya, kalau nggak salah bertanggung jawab itu artinya berani menanggung dan bisa menjawab, berani menanggung risiko dan juga bisa menjelaskan apa-apa ya. Jadi transparansi dan tanggung jawab itu sebenarnya satu kesatuan, karena dalam transparansi perlu ada penjelasan-penjelasan ya kan. Di dalam tanggung jawab juga perlu ada penjelasan, dan di sini ya kalau kita bertanggung jawab itu artinya harus berani menanggung risiko terhadap apa yang sudah kita putuskan atau segala tindakan yang kita ambil. Ya kan, jadi bertanggung jawab itu berani menanggung risikonya. Jadi tidak bisa pejabat pemerintah mentang-mentang punya kekuasaan, mentang-mentang punya kewenangan, kemudian mengambil keputusan ya tanpa bisa dipertanggungjawabkan atau tidak mau menanggung risiko dari keputusan yang diambil. Memang masih terjadi perdebatan ini di antara ahli hukum ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan tetapi salah, ya salah misalnya di sini bentuknya adalah menimbulkan kerugian negara atau menimbulkan akibat-akibat buruk bagi masyarakat. Ya, itu menurut ahli hukum ada dua, yang kalau diambil keputusan tetapi salah tidak bisa dimintai pertanggungjawabkan atau tidak bisa disalahkan. Tapi yang lain mengatakan pengambilan keputusan yang salah kan ini karena di ujungnya adalah merugikan, tidak membawa manfaat ya, tetapi justru membawa ke permasalahan, maka dia tetap harus bertanggung jawab. Nah, ini masih ada perdebatan, tapi kalau menurut saya dari sisi etika ya, saya kira sebagai bagian dari rasa tanggung jawab, maka dia harus mau dan berani menanggung risiko terhadap apa yang telah diambilnya atau terhadap keputusan yang sudah diambil. Ya, saya kira ini arti dari tanggung jawab. Sebenarnya nanti ada sih uraian lebih rinci tentang tanggung jawab itu. Kemudian yang ketiga, bekerja secara efektif dan berkeadilan. Ya, bekerja secara efektif dan berkeadilan, ya tentu saja ini sebenarnya efektivitas itu sangat terkait dengan upaya-upaya yang serius yang harus dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah. Seringkali kita membandingkan efektif dengan efisien, ya. Tapi kalau efektif, menurut saya dari sisi pemerintahan itu efektivitas lebih penting daripada efisiensi kan. Kalau sekarang ini kan misalnya kita mengambil banyak uang atau mengeluarkan banyak uang untuk menangani COVID,
sekarang para pejabat sedang show ke luar negeri untuk berunding untuk mendapatkan COVID. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi anggaran pasti ini banyak yang keluar kan, pasti banyak uang yang harus dipakai untuk berunding untuk membeli misalnya nanti untuk membeli vaksin misalnya. Tapi demi untuk menjaga kesehatan maka efisiensi kita sisihkan, ya kan, efektivitas dalam rangka mensejahterakan atau menyehatkan masyarakat itu lebih diutamakan. Ya, kemudian juga harus berkeadilan. Ya, berkeadilan itu artinya apa? Sebenarnya kalau secara filosofis bisa dikupas macam-macam ini keadilan itu apa, ya. Tapi secara umum sebenarnya keadilan itu ya bisa kita katakan memberikan apa yang memberikan hak orang lain sebagaimana mestinya. Kalau kita punya hak untuk katakanlah dilayani oleh pemerintah ya, nah, maka ya pemerintah harus melayani. Kemudian pelayanan itu juga harus merata, ya kan? Pelayanan juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka itu artinya berkeadilan. Kira penting ini arti berkeadilan itu harus diperhatikan dalam konsep etika. Yang keempat, menjamin adanya supremasi hukum. Nah, jadi ciri-ciri pemerintahan yang baik adalah hukum itu di atas segala-galanya. Ya, hukum itu sebenarnya di atas segala-galanya. Segala persoalan yang menyangkut katakanlah tindakan-tindakan pemerintah maupun warga negaranya itu harus dilandasi oleh hukum dan harus dikenai sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya. Ya, tapi sebenarnya masalah supremasi hukum tidak hanya menyangkut hukuman-hukuman yang bersifat fisik ya dari katakanlah sanksi-sanksi yang diberikan oleh aturan yang berlaku ya, tetapi yang lebih penting sebenarnya dari sisi etika adalah bahwa pembuatan hukum itu pun harus tetap etis ya. Pembuatan hukum itu tadi dasarnya adalah harus dilandasi oleh moralitas yang bagus, oleh moralitas yang tinggi. Jadi membuat aturan hukum itu adalah bukan hanya sekedar menuangkan pasal-pasal ya di dalam peraturan, tetapi harus dilandasi oleh prinsip moral bahwa tujuan dari peraturan itu adalah baik. Kemudian ya kan yang dimaksud dengan baik itu harus dijelaskan, yaitu untuk kepentingan masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita bicara mengenai ini sebenarnya ada aliran yang disebut dengan utilitarisme hukum atau utilitarisme peraturan. Ya, peraturan yang baik adalah peraturan yang sebesar-besarnya bermanfaat untuk masyarakat atau membawa manfaat bagi masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi hukum itu dibuat untuk kemaslahatan masyarakat, untuk sebanyak-banyaknya orang bisa memperoleh manfaat. Juga harus dipikirkan apa akibat-akibatnya. Kalau kita membuat hukum tapi tidak memikirkan, tidak mengantisipasi apa akibat-akibat yang akan timbul dari peraturan itu, ya maka kita bisa terjebak bahwa aturan hukum itu justru menjadi tidak efektif karena akan merugikan masyarakat. Ya, jadi menjamin supremasi hukum di samping menerapkan sanksi-sanksi yang jelas, yang tegas, yang konsisten, ya. Dalam pembuatan hukum itu pun harus bermoral, dalam pembuatan hukum itu pun harus etis. Ya. Kira ini yang kemudian yang kelima, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasari pada konsensus masyarakat. Jadi konsensus masyarakat ini penting ya. Jangan diabaikan. Masyarakat itu menjadi masyarakat adalah pemilik kedaulatan ya kan di suatu negara. Maka kalau mau mengambil keputusan, membuat kebijakan, maka konsensus dari masyarakat itu penting. Memang kadang-kadang kita sulit, apalagi dari masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk. Menarik konsensus itu tidak mudah ya. Tetapi bagaimanapun ya, kalau kita bicara mengenai keadilan, berbicara mengenai demokrasi, ya maka
hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan oleh pemerintah, baik dari sisi politik, ekonomi, ya, atau apa saja, ini harus memperoleh konsensus dari masyarakat. Konsensus dari masyarakat ini penting. Persetujuan, kesepakatan, ya kan, dari masyarakat bahwa kita menyepakati ada hal-hal apa yang mau dilakukan oleh pemerintah. Ini penting untuk diperhatikan. Yang berikutnya, memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan putusan. Nah, betul. Sebenarnya ini ya, kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kalau penjelasan pemerintah sekarang ini sebenarnya sudah terlihat ya, menurut penjelasan dari pemerintah itu, ya mereka berpihak kepada masyarakat yang paling miskin, kepada UMKM, ya kan, kepada pengusaha-pengusaha lemah, ya mudah dipermudahkan perizinannya. Ya, tapi kenapa kok masih ada orang yang protes? Kenapa apa hal-hal yang baik ini ya, yang menurut penjelasan pemerintah sudah baik kok kemudian masih diprotes? Apa kira-kira yang salah? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Saya kira hal-hal yang membuat masyarakat itu ragu, yang membuat masyarakat itu curiga, yang membuat masyarakat itu marah, ya tentu harus ada penjelasan-penjelasannya. Mungkin ini hanya sebagian kecil dari apa yang diatur dalam undang-undang. Mungkin sebagian besar undang-undang itu juga baik. Tapi kalau ada beberapa yang masih dicurigai oleh masyarakat kurang menguntungkan mereka atau mungkin tidak ke depan ya, tidak membawa kebaikan ya, itu bisa saja itu menjadi persoalan yang tidak selesai-selesai sebelum masyarakat itu percaya betul bahwa apa yang diatur itu adalah hal yang baik. Ya, saya kira ini ciri-ciri pemerintahan yang baik. Perhatikan justru masyarakat kecil, bukan yang kuat. Yang kuat ya sudah bisa mandiri, sudah bisa melakukan apa segala tindakan sendiri, memakmurkan diri sendiri sudah bisa, tapi bagi masyarakat yang kecil, masyarakat lemah ya tentu harus dibina ya, dan juga diperhatikan lebih besar perhatiannya kepada perhatian yang lebih besar dari pemerintah dibutuhkan untuk masyarakat. Ya. Silakan kalau ada komentar dari sini supaya jangan tidur ini. Pak Aloysius Garbi, mana ini sudah datang? Halo Pak Aloysius. Sudah hadir Bu. Sudah hadir, terima kasih. Oke. Silakan. Saudara ini ada Robin RD. Kenapa Robin? Belum, ya sudah ada tulisannya, belum ada orangnya. Kalau mau komentar boleh ya, silakan. Nah, Saudara Fajar, selamat datang. Silakan, Pak Fajar. Ya, Prof, masih mendengarkan, Prof. Silakan. Ya, masih menyimak, Prof. Ini cuma fotonya Pak Soleman ini terbalik-balik, jadi bikin nggak fokus nih, Prof. Iya, dia kebalik-balik, iya. Oke, kenapa ini nggak ini? Sebentar ya. Kok nggak mau? Oke, baik ya, kita lihat ke slide berikutnya. Kebijakan dan intervensi pemerintah, ya. Bagaimana pemerintah tadi terkait dengan pemerintahan yang baik, ya tentu saja kita harus memperhatikan kebijakan kita, dan kebijakan itu merupakan intervensi ya. Kebijakan itu intervensi dalam rangka menyelesaikan suatu masalah, ya. Nah, kalau kaitannya tentu saja ini berkaitan dengan masalah ekonomi misalnya, ya kita tetap harus menciptakan hal-hal yang kondusif ya untuk kegiatan ekonomi misalnya. Jadi sebenarnya intervensi pemerintah itu bisa ke dalam semua bidang kehidupan sebenarnya. Cuma kalau sekarang ini sebenarnya pemerintah dibatasi. Intervensi ke politik sudah nggak boleh ya. Intervensi politik nggak boleh. Jadi kalau dulu itu pemerintah itu mempunyai tugas membina apa misalnya partai-partai atau masih boleh campur tangan urusan partai, pendidikan politik itu masih menjadi
salah satu tugas pemerintah sekarang nggak boleh. Semua itu diambil alih oleh partai. Jadi pemerintah itu menjadi partner yang sebenarnya terpisah ya dari hal-hal yang bersifat politik praktis. Ya, tapi untuk bidang-bidang yang terkait dengan ekonomi, ya kan pembangunan, sumber daya manusia dan lain-lain masih bisa campur tangan dari pemerintah. Ya, jadi apa yang kita maksudkan di sini, intervensi pemerintah itu harus memperhatikan hal-hal ya untuk menciptakan keadilan, harus memenuhi persyaratan ini, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan ekonomi. Ya, udah saya kira ini kita sudah tahu semua. Memperkuat pasar. Nah, ini sebenarnya kalau kita ini betul-betul orientasinya pada ekonomi ya memperkuat pasar itu penting. Ya, tetapi sebenarnya kalau di dalam ekonomi liberal itu pasar itu menjadi penentu dalam banyak hal, ya menentukan harga, bahkan bisa mempengaruhi situasi politik di suatu negara. Ya, maka sebenarnya tugas pemerintah yang penting ini sebenarnya mengatur supaya tidak terjadi monopoli. Pemerintah itu sebenarnya ya tidak bisa mengintervensi pasar secara langsung. Misalnya misalnya ada inflasi, kita mau betul-betul menghilangkan inflasi, terus kemudian uangnya itu dipotong misalnya ya, terjadi pemotongan nilai uang misalnya. Ya itu sebenarnya mengandung resiko-resiko, tapi tentu saja kalau pemerintah tidak mengambil tindakan itu juga tidak baik ya. Oleh karena itu di sini dalam hal memperkuat pasar sebenarnya pemerintah di sini punya kewajiban untuk mengatur ya jalannya perekonomian dengan misalnya tadi itu mengatur jangan sampai terjadi monopoli dari salah satu perusahaan. Pemerintah harus membuat kesempatan yang sama dari semua pelaku ekonomi supaya bisa menguasai pasar secara bersaing dengan secara sehat ya, kira-kira begitu. Memperbaiki, menyehatkan ekonomi pasar ya, ini kaitannya dengan ekonomi saya kira tadi. Memberdayakan, melindungi yang kurang mampu, sama udah kita bicarakan tadi. Pembinaan dan pembangunan SDM, capacity building. Nah ini capacity building ini tidak hanya di ekonomi tapi pada berbagai macam hal ya, dimanapun yang namanya pemerintahan itu memang harus memperhatikan kapasitas sumber daya manusia supaya bisa bersaing, supaya bisa mandiri, supaya bisa lebih baik penghidupannya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan masalah ekonomi. Sebenarnya ini hanya bagian kecil dari apa yang menjadi tugas pemerintah. Oke, kita melihat ya ukuran-ukuran etika pemerintahan. Nah, baik, kita coba melihat ya, kalau kita mau melihat sebenarnya pemerintahan yang untuk mengukur ya pemerintahan itu berhasil apa tidak itu dari mana ya? Ya, dari bagaimana kita mengukur keberhasilan ya dari suatu rezim dalam satu negara ya dilihat dari kacamata etika. Ya. Nah, ini ada beberapa tolok ukur yang bisa saya share untuk teman-teman. Ya, pertama adalah orientasi pada tujuan negara. Ya, orientasi pada tujuan negara. Apa orientasi itu artinya? Orientasi itu artinya berkiblat, ya, berkiblat pada pencapaian tujuan negara. Jadi kalau kita mau melihat apakah pemerintahan sekarang itu berhasil apa tidak, juga yang lama-lama atau yang akan datang, ya kita lihat apakah tujuan negara itu makin dekat atau makin jauh pencapaiannya. Ya, pada waktu kita kuliah mengenai filsafat pemerintahan sudah kita jelaskan bahwa negara itu diibaratkan seperti kapal ya, masih ingat ya? Ya, tapi tidak semua kemarin tidak semua ikut matrikulasi ya, jadi mungkin perlu aja kita refreshing sedikit.
ya kan, yang diartikan negara itu ibarat kapal, dan setiap kapal itu pasti punya tujuan, mau kemana dia berlayar, ya kan. Di dalamnya, di dalam kapal ada kapten kapal, ada pemimpin yang kita sebut dengan pemimpin pemerintahan, kemudian di dalam kapal juga ada awak kapalnya, yaitu birokrat-birokrat yang bekerja. Di dalam kapal juga ada penumpang, ya, yang merupakan ibarat itu seperti rakyat, ya, rakyat yang berada di dalam suatu negara yang harus dilayani oleh awak kapal, yaitu birokrat. Sedangkan presiden, dia kan pimpinan-pimpinan di tingkatan tertinggi itu kita anggap sebagai kapten kapal yang harus menjalankan kapal dengan baik. Ya kan, di dalam kapal juga ada mesin-mesin, ya kan, di mana ada, berarti kita harus mengadopsi teknologi. Ya. Di dalam kapal juga perlu ada kompas, ya kan, kompas itu apa sih, pedoman kemana arah kita akan berlayar, kemana kapal itu harus mengarah. Ya. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan di dalam negara. Berarti pemimpinnya harus tahu kemana kapal itu akan berlayar, ya kan, bagaimana mengelola birokrasi yang ada di dalam kapal, yang menjadi awak kapal, mendampingi pemimpinnya, presiden, katakanlah begitu, ya kan. Jangan lupa juga ada rakyat, bagaimana supaya rakyat itu bisa nyaman di dalam kapal, gitu. Ya, menumpang kapal sampai tujuan dengan nyaman. Nah, di sini kapal itu mencapai satu tujuan yang kalau dalam kehidupan negara tentu tujuannya tidak seperti berlayar mau menuju dari Surabaya ke Tanjung Priok misalnya, atau dari Tanjung Priok ke Surabaya, di sana udah jelas Surabaya adalah kota seperti itu. Tapi kalau di dalam konsep yang ini konsep filsafat ini jadinya abstrak, akan terjadi tercapai tujuan negara, yaitu memakmurkan rakyat atau kebahagiaan rakyat, ya kan. Memakmurkan rakyat, membahagiakan rakyat merupakan tugas daripada negara atau tujuan negara yang harus dicapai melalui aparatnya yang ada di pemerintahan. Di pemerintahan itu organ dari negara yang diberi tugas untuk mewujudkan cita-cita negara. Jadi kalau kita mau melihat suatu negara itu sudah berhasil apa belum di dalam upaya mencapai tujuannya, ya kita lihat makin jauh atau makin dekat tercapainya tujuan negara, ya kan. Rakyatnya makin bahagia atau makin sengsara, rakyatnya makin makmur atau makin menderita. Ya kira-kira seperti itu. Jadi harus berorientasi pada pencapaian tujuan negara. Ya kalau di dalam negara kita kan kita punya cita-cita tujuan negara dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kita punya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi antara lain adalah pencantuman tentang dasar negara, juga tujuan dari pembentukan negara. Nah, disitulah tugas pemerintah ya yang harus mencapai, mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh negara itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai etika, yang menjadi dasar daripada etika kita sebenarnya ya ada di dalam pembukaan itu ya. Di dalam pembukaan itu ada tujuan negara, di dalam pembukaan juga ada Pancasila ya kan. Pancasilanya juga ada. Kemudian di dalam tujuan negara, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dulu itu juga ada penjelasan ya. Masih ada yang suka membaca Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya. Dulu itu ada penjelasan, dalam preambul pun ada penjelasan tentang pembukaan. Ya, di situ ada ungkapan dari di dalam penjelasan itu yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya, sebaik apapun undang-undang yang dibuat, sempurna apapun undang-undang yang dibuat, ya sebenarnya keberhasilannya
sangat tergantung kepada para penyelenggara negara. Ya, sangat tergantung pada apa istilahnya itu? Sangat tergantung pada budi luhur para penyelenggara negaranya. Jadi kalau para penyelenggara negaranya yang menjadi kapten kapal tadi berbudi luhur, ya kan, berbudi baik, ya kan, mempunyai moral yang tinggi, moralitas yang bagus, maka pencapaian tujuan negara akan lebih cepat, akan lebih baik, ya, akan lebih efektif. Tapi kalau para penyelenggara negaranya itu korup, para penyelenggaranya menyimpang, para penyelenggara negaranya tidak punya visi, ya, bagaimana kapal itu akan bisa berlayar menuju tujuan secara efektif, ya, kan sulit. Oleh karena itu sebenarnya para pemimpin bangsa waktu itu sudah sangat visioner, ya kan, dalam merumuskan tujuan negara, dalam merumuskan undang-undang dasar. Sehingga disebutkan sudahlah, karena memang Undang-Undang Dasar 45 itu kan sangat singkat, ya kan, simple. Ya, tetapi memang karena ini sudah juga hasil daripada perdebatan dan proses yang panjang, kemudian dijelaskan bahwa secara filosofis, ya, pencapaian tujuan negara bukan tergantung kepada undang-undangnya, bukan saja undang-undang dasarnya, tetapi pada para penyelenggara negaranya. Ya, kalau para penyelenggara negaranya berbudi luhur, nah berbudi luhur itu sama dengan beretika, sama dengan bermoral, maka pencapaian tujuan negara itu akan lebih efektif. Jadi penting di sini dicatat ya, bahwa kita sebenarnya sudah punya landasan moral dan atau etika berbangsa bernegara dari sisi pembukaan, yaitu tadi para penyelenggara negara kita harus berbudi luhur. Tapi sayangnya di Undang-Undang Dasar yang hasil amandemen tidak ada lagi penjelasan. Ya, sebenarnya rugi kita. Sehingga alasan-alasan filosofis yang dipikirkan oleh para pemikir kita atau penyelenggara pendiri negara kita waktu itu tidak tergambar sekarang. Tidak, sepertinya putus di sejarah antara yang mendirikan negara ini pada awal kemerdekaan sampai dengan sekarang itu, karena tidak lagi ada penjelasan-penjelasan di dalam undang-undang dasar kita, maka hal-hal yang tadi sepertinya sudah dipikirkan oleh para pendiri negara kita kan sepertinya terputus atau hilang, ya kan gitu. Saya kira ini satu kerugian buat kita karena tidak memperhatikan aspek kesejarahan dan juga aspek filosofis. Baik, itu yang pertama ya. Jadi kalau kita mau mengukur bagaimana hasil dari suatu pemerintahan, apakah termasuk yang berhasil mewujudkan tujuan negara apa belum, tergantung dari apakah tujuan negara kita ini yang sudah dicanangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 makin dekat atau makin jauh. Yang kedua, ada tanggung jawab. Ya, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Ya, sebenarnya itu tadi sebenarnya sudah kita jelaskan, yaitu tadi harus berani menanggung dan bisa menjelaskan dan berani menanggung risiko kan gitu. Nah, yang namanya tugas dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pemerintahan ya, ini sebenarnya kita tidak cukup hanya melaksanakan kewajiban. Ya, kalau kita bicara nanti sebenarnya akan ada aliran-aliran etika yang kita sebut ya. Misalnya ada aliran etika tentang deontologi misalnya, yang mengatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Oke lah, tapi melaksanakan kewajiban saja sebenarnya bisa hanya aja di permukaan ya kan. Tapi kalau ditandai saya tanggung jawab itu akan lebih baik lagi. Ya, tapi sekarang ini melaksanakan kewajiban dengan baik itu sudah merupakan hal yang bagus lah. Yang melaksanakan kewajiban dengan baik itu sudah katakanlah syarat minimal ya. Kalau ada standar pelayanan minimal di dalam pelayanan masyarakat ya, di dalam usaha penyelenggaraan pemerintahan ini pun ada syarat minimalnya, yaitu kewajibannya dilaksanakan dengan baik.
melaksanakan kewajiban dalam pemerintahan itu apa saja misalnya. Ya sudah menyusun rencana pembangunan dengan baik, membuat keputusan dengan baik, ya kan. Nah, misalnya masuk kantor dengan disiplin, ya, masuk kantor dengan disiplin itu sudah bagus, ya kan. Tapi akan lebih bagus lagi kalau disertai dengan tanggung jawab sebenarnya. Ya karena Anda sudah bisa dikatakan pegawai yang baik dengan disiplin, masuk kantor masuk jam sekian, pulang jam sekian, ditepati. Ya. Disiplin itu sudah merupakan hal yang baik melaksanakan kewajiban. Ya, tapi sebenarnya kalau orang melaksanakan kewajiban dengan ditambahi rasa tanggung jawab, ya ada komitmen mental, spiritual, ya kan terhadap apa yang menjadi tugas kita, ya akan lebih baik. Baik, yang berikutnya kita lihat ukuran etika pemerintahan adalah jujur dan terbuka. Ya, jujur dan terbuka. Antara lain bertindak sesuai dengan suara hati. Jujur dan terbuka, ya. Saya kira kita sudah bicara pada minggu lalu, kejujuran merupakan fondasi yang sangat mendasar, ya, untuk pelaksanaan etika di dalam suatu negara atau di dalam masyarakat. Karena landasan utama etika itu adalah jujur. Kalau kita tidak bertindak, berlaku, berbuat, ya sudah dilandasi dengan ketidakjujuran, itu akan menimbulkan ketidakjujuran berikutnya. Ya, kalau orang tidak jujur biasanya cenderung untuk menutupi sesuatu. Ya kan, ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Artinya apa? Kejujuran itu berlawanan dengan kejujuran itu identik dengan keterbukaan. Terbuka, jujur itu artinya terbuka, ya. Saya harus bertindak sesuai dengan apa adanya, ya, apa adanya. Jadi mengatakan yang senyatanya, yang seadanya itu artinya jujur. Orang yang jujur akan bisa dilihat apa sebenarnya isi hatinya, apa sebenarnya tindakan-tindakannya, segalanya bisa dibaca, ya, oleh orang lain bahwa dia merupakan orang yang berbicara apa yang senyatanya, atau satu perbuatan dan pikirannya sama, apa yang dinyatakan dan apa yang dilakukan itu sama. Ya, itu orang-orang yang jujur, tidak menyembunyikan sesuatu. Ya, ini penting karena apa? Orang yang sudah bertindak tidak jujur, ya akan diikuti dengan ketidakjujuran berikutnya. Ya, kejujuran itu biasanya berkaitan dengan suara hati atau hati nurani, ya. Orang yang jujur biasanya tidak berani melawan hati nurani. Orang yang jujur biasanya mendengar apa suara hati kita, seperti apa suara hati kita. Ya. Anda masih punya hati nurani atau suara hati apa enggak, ya? Katanya orang sekarang ini sedikit orang yang punya suara hati, ya kalaupun punya tapi mungkin jarang didengar, ya namanya juga suara. Suara hati itu harusnya juga didengar. Siapa yang harus mendengarnya? Bukan hanya telinga tapi pikiran kita, seluruh jiwa raga kita, gitu. Nah, orang yang bertindak sesuai dengan suara hati artinya mendengar apa yang pandangan yang paling dalam, ya, yang dimiliki oleh seseorang. Kadang-kadang kita mengingkari, ya, atau tidak mengikuti suara hati karena ada kepentingan-kepentingan, karena ada tujuan tertentu yang tersembunyi. Kalau suara hati itu harusnya jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Nah, suara hati ini akan bermanfaat, ya kan, akan menjadi pendorong, ya, buat kita semua sebagai pejabat maupun sebagai manusia, ya, apabila sering didengar. Jadi dengar artinya dilaksanakan, diikuti. Tapi kalau suara hati kita tidak pernah didengar, biasanya akan kabur, ya. Terus kemudian tidak terdengar lagi lama-lama. Kalau jarang didengar, lama-lama hilang. Jadi ibarat kaca kena debu, kalau satu hari, ya kan, kena debu, diusap, artinya dilap.
kemudian dia cerah lagi, kedengaran, bisa untuk bercermin dengan baik. Ya, tapi kalau kemudian 2 hari tidak dilap, sudah mulai buram, 3 kali dilap, di 3 hari sampai bertahun-tahun tidak pernah dilap, ya ibaratnya itu kaca tidak bisa lagi dipakai untuk berkaca. Yang kan sudah berdebu, tidak kelihatan lagi mana yang benar, mana yang salah. Apakah dandanan saya sudah pas apa belum? Apakah perilaku saya sudah baik apa belum? Kadang-kadang kita tidak bisa lagi membedakan. Nah, itu artinya kalau kita tidak lagi mendengar suara hati karena sudah tertutup oleh kepentingan-kepentingan atau oleh tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan suara hati itu, maka lama-lama suara hati pudar, hilang, dan artinya kita menjadi orang yang tidak jujur atau bahkan terjadi pelanggaran etika atau pelanggaran moral. Yang berikutnya, kita perlu ada keberanian moral. Ya. Keberanian moral. Apa keberanian moral ya? Yang kita maksudkan adalah mau berpihak kepada yang lemah, mau mendengar mereka yang tidak punya akses atau sedikit aksesnya, atau yang kurang aksesnya, tetap saja kita harus dengar. Nah, keberanian moral ini dikatakannya keberanian. Kenapa? Karena orang yang mau berpihak kepada yang lemah biasanya perlu pengorbanan, ya kan? Orang yang berpihak kepada yang lemah biasanya tidak mendapatkan keuntungan, ya. Tapi kita harus banyak berkorban dan banyak membantu. Maka di sini diperlukan keberanian. Kalau kita berpihak kepada orang kaya, berpihak pada pengusaha kuat, ya gampang itu, pasti akan mendapatkan secara materi, ya kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi secara moral, secara etis, ya kita termasuk orang yang tidak baik. Nah, karena yang kuat itu tadi sebenarnya sudah tidak perlu dukungan yang dari pemerintah. Ya kalau dari kita sendiri sebenarnya kalau kita berpihak kepada yang lemah, ya itu tadi akan lebih banyak berkorban. Ya. Tapi kalau berpihak kepada yang kaya itu akan banyak mendapatkan sesuatu. Tapi secara materi, secara mental, mungkin secara etis kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Yang berikutnya, kerendahan hati. Nah ini, ya pejabat pemerintah itu perlu kerendahan hati. Ini kayaknya sekarang ini yang susah kita agak mencari orang yang rendah hati, ya. Rendah hati antara lain ya sadar akan kelemahan-kelemahan kita, sadar akan kekurangan kita, sehingga kita mau mendengar atau mau menerima nasihat dari orang lain, mau berdiskusi, mau menunjukkan atau mengakui kesalahan kita misalnya. Ya, jadi rendah hati itu ya tidak mentang-mentang, ya tidak. Kalau mentang-mentang itu ya memang mengandalkan kekuasaan, mengandalkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki. Ya, orang yang rendah hati ya kalaupun punya kewenangan, punya kekuasaan, ya bukan untuk diri sendiri, ya kan, tetapi akan digunakan untuk menolong orang lain misalnya. Ya, jadi rendah hati itu sebenarnya tidak berarti orang yang lemah. Ya, orang yang rendah hati biasanya orang yang berani mengalah demi untuk kepentingan yang lebih banyak, ya. Demi untuk kepentingan masyarakat luas misalnya. Jadi sadar akan kelemahan kita, maka kita mau mendengar. Kalau kita menganggap bahwa saya sudah paling sempurna, saya sudah paling ideal, saya adalah yang paling kuat, maka tidak akan terjadi pengakuan terhadap kekurangan-kekurangan kita, maka kita menjadi orang yang arogan, ya, orang yang arogan, yang seenaknya. Gitu. Ya, saya khawatir arogansi yang terjadi di masyarakat kita sekarang, apakah yang dari katakanlah dengan dalam sekarang ini ada kasus pertentangan antara katakanlah elit politik dengan masyarakat, ya. Tidak ada yang mau mengalah, ya, saling menyalahkan. Ya kemungkinan ini karena memang tidak ada kerendahan hati.
Sebenarnya yang dituntut kerendahan hati ya lebih banyak dari para pemimpin, bukan dari rakyat, karena rakyat itu kan banyak, mereka itu kan apa namanya tersebar, tapi kalau pemimpin itu kan orangnya sedikit tapi punya peran besar. Yang berikutnya adalah ya kemandirian moral. Nah, kekuatan baik batin untuk mengambil sikap moral ya sendiri atau tidak mau dibeli. Nah, sikap moral secara mandiri sebenarnya ya tidak mau dibeli. Nah, ini kemandirian moral itu sama dengan apa namanya mempunyai jiwa integritas, punya integritas yang tinggi. Ya, integritas yang tinggi itu berarti sama dengan adanya kemandirian moral yang harus dimiliki oleh kita semua, oleh pejabat pemerintah, sehingga ya kita itu tidak mau apa namanya mengambil keputusan yang tidak adil karena menerima sesuatu ya yang menguntungkan buat dirinya sendiri atau buat kelompoknya. Jadi dalam hal ini integritas sebenarnya pengertiannya lebih dekat pada penerapan prinsip-prinsip yang baik ya, baik dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang lain. Ya, jadi kekuatan moral itu sebenarnya kemandirian moral itu tidak tergantung pada orang yang ada di luar, tapi tergantung pada kemandirian kita sebagai manusia yang harus bersikap tegas, mandiri dan tidak mau dibeli. Jadi tidak mau berkorupsi, tidak mau disuap, ya kan, tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kerugian ya dari sisi masyarakat dan juga tentu saja akan bisa menimbulkan merendahkan atau menjatuhkan reputasi dari orang yang bersangkutan. Jadi kita ini sekarang sudah sering mendengar adanya misalnya apa sih yang kayaknya udah kita bahas ya, yang waktu itu ada yang bertanya apa di kelas ini apa bukan saya lupa, ada yang bertanya ke saya, bagaimana Bu ini kalau sekarang ini banyak orang yang katakanlah dalam rangka pilkada banyak orang yang mencalonkan keluarganya atau bahkan yang heboh kemarin kan pernyataan Pak Mahfud MD ya, itu yang mengatakan katanya 92% calon-calon kepala daerah itu dibiayai oleh cukong-cukong. Nah, itu sudah satu pertanda bahwa orang-orang yang mau dibiayai dalam proses untuk memperoleh jabatan tertentu, yaitu berarti dia tidak punya kemandirian moral. Artinya apa? Nanti pada waktu dia itu sudah menjadi bupati apa gubernur, ya kan? Ya tidak akan bisa berbuat adil, tidak akan bisa berbuat netral, ya tetapi tetap saja akan cenderung untuk membayar utang budi yang sudah diberikan oleh para cukong-cukongnya. Berarti dia tidak punya kemandirian moral. Kalau dia tidak punya kemandirian moral, berarti dia tidak akan bisa berlaku adil, tidak bisa membuat keputusan secara mandiri, ya, karena dia kan sudah bisa dibeli. Gitu. Ada yang berikutnya adalah nilai-nilai otentik. Nah ini, jadi pejabat pemerintah itu harus punya nilai-nilai otentik. Nah, itu nilai otentik itu nilai yang tertanam di dalam diri kita, ya, diri kita di dalam internal kita itu dalam posisi kita sebagai manusia yang berdiri sendiri, ya, itu tidak mau diintervensi. Ya, saya punya prinsip, ya, sebenarnya juga sama mengandung unsur integritas juga, mempunyai prinsip bahwa saya adalah mau jadi misalnya pejabat yang jujur, maka apapun yang terjadi di sekitar kita, ya kita tetap harus jujur, kita tetap harus berpegang teguh pada prinsip yang kita miliki, ya, jadi diri sendiri. Saya tidak mau jadi orang lain, ya. Jadi orang lain itu artinya apa? Ya, itu tadi, kalau ada orang yang ingin keputusan saya menurut hati nurani saya keputusan yang terbaik adalah A,
Tapi karena ada intervensi dari luar, kemudian dengan berbagai macam cara diberikan macam-macam dengan untuk meyakinkan supaya dia berubah pikiran, maka dia menjadi orang seperti yang dikehendaki oleh orang lain. Ya, maka kita tidak menjadi orang yang sesuai dengan diri sendiri atau tidak mempunyai nilai-nilai otentik. Nah, kalau kita mau melaksanakan etika dengan benar, ya beretika, ya kita punya nilai-nilai otentik. Tetap saya mau jadi diri saya sendiri supaya saya menjadi orang yang baik, orang yang moral, ya orang yang berintegritas. Yang berikutnya, ya harus realistik dan kritis. Nah ini, ya jadi realistik dan kritis supaya kita bisa menjamin adanya keadilan dan menciptakan masyarakat yang lebih bahagia. Realistik dan kritis. Realistik itu artinya apa? Ya, realistik itu artinya kita itu berpijak pada kenyataan yang ada. Ya, berpijak kenyataan yang ada, tidak ngawang-ngawang, ya kan sebenarnya kaitannya juga dengan kejujuran. Realistik, nyata, apa yang nyata itu ya itu yang kita katakan, ya apa yang nyata itulah yang menjadi pijakan, ya realistik sesuai dengan kenyataan. Tapi kita juga tetap harus kritis, ya. Kritis artinya masih tetap bisa memberikan pemikiran-pemikiran di luar yang sudah ada. Jadi kalau jangan dikatakan bahwa kalau yang baik itu sekarang ini itulah yang harus kita katakanlah hal yang tidak bisa ditawar. Padahal mungkin masih terbuka jalan lain, ya terutama dalam menghadapi suatu persoalan kita harus kritis. Tidak hanya ada satu jalan untuk menuju kebaikan itu banyak, jalan untuk memperbaiki itu bisa banyak alternatif. Gitu. Jadi realistik kenyataannya itu seperti ini, maka solusi yang harus kita misalnya dalam masalah harus ke sana. Tapi menyelesaikan masalah harus berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan. Keadaan yang real, ya, yang menjadi pijakan. Kritis itu bisa kita mengkritisi, bisa memikirkan alternatif-alternatif lain supaya pemecahan masalah itu lebih efektif, lebih baik. Dan yang penting di sini orientasi, kembali lagi kepada yang pertama, orientasi dari para pemimpin pemerintahan adalah menciptakan masyarakat agar bisa lebih bahagia, bisa lebih sejahtera. Yang namanya bahagia itu seperti apa sih? Nah ini nanti ada teori-teori lagi. Yang namanya bahagia kalau menurut Plato itulah pemerintahan itu menurut Plato memang wajib atau harus menciptakan atau memberi kebahagiaan kepada rakyatnya. Nah, kebahagiaan bagi Plato adalah apabila seseorang itu mampu bekerja sesuai dengan bakat dan keinginan mereka sendiri. Kalau sekarang mungkin ada istilah passion, ya itu. Kalau bekerja sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan apa yang bakat yang ada di dalam dirinya, nah itu namanya bahagia. Ya. Tapi tentu saja ini kan pandangan Plato kan sangat idealis. Tapi sekarang kita mendapatkan pekerjaan yang asal dapat kerja saja susah, ya kan. Nah, di sini pemerintah sebenarnya harus tetap mengusahakan bagaimana supaya orang bisa bekerja minimal. Kalau sudah bekerja, tentu saja pekerjaan yang baik. Kalau sudah pekerjaan yang baik, tentu pekerjaan yang sesuai dengan bakat minatnya, dengan kompetensinya, dengan keahliannya. Itulah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan yang ideal, ya, kalau dikaitkan dengan pandangan dari Plato. Oke, sampai di sini ada komentar, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Silakan supaya nggak ngantuk, boleh gantian Anda kalau mau bicara. Komentar. Masih mendengarkan, Prof. Prof, boleh, Prof. Ada yang mau komentar? Joko, Prof. Mas Joko, silakan.
Terima kasih, Bu Prof. Manggilnya harus Mas terus karena dia Alhamdulillah. kan masuk kok. Bu Prof, mengenai ukuran etika pemerintahan, sangat-sangat ideal memang kalau kita bicara etika pemerintahan itu seperti inilah, ada misalnya ada ukurannya, ada 8 lah gitu ya. Kalau boleh, kalau kita balik lagi bahwa sebenarnya kalau komunikasi itu namanya komunikasi pasti 2 arah, 3 arah, 4 arah, 5 arah, barangkali seperti itu, Prof. Yeah. Kalau ini istilahnya kan sebenarnya jadinya cuma 1 arah aja. Jadi artinya dari segi pemerintahan yang dinilai. Padahal kita ada banyak masyarakat, kemudian ada politisi, ada ya masyarakat lah secara keseluruhan ya, Prof. Yang menjadi masalah kan kadang-kadang juga kita sebagai masyarakat ini tidak sadar bahwa kita juga harus punya etika gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lebih banyak melihat dari satu sisi, wow itu tugasnya pemerintah seperti itu. Padahal banyak misalnya organisasi kemasyarakatan, kemudian politisi dan lain-lain itu juga harus punya kewajiban yang sama bahwa mengenai etika yang ada di situ. Jadi kita bisa ketemu gitu. Tapi kalau selama ini kan lebih banyak cenderungnya kan jadi 1 arah. Jadi kita hanya menuntut aja, tidak melakukan perbaikan dari diri kita sendiri sebagai masyarakat. Menurut Profesor seperti apa? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Joko Tiono. Oke. Jadi kan kita kenapa kok jadi pemerintah saja yang disorotin ya kan? Apakah yang harus beretika itu hanya dari pemerintah kan gitu ya Pak? Padahal pemerintah juga seringkali juga dijahati dalam tanda petik ya kan oleh masyarakat, bisa juga oleh politisi kan gitu. Jadi kalau hanya pemerintah saja yang harus beretika tidak adil. Ya tentu saja kita kan topiknya adalah etika pemerintahan. Bagaimana ya etika itu diterapkan dan dihayati oleh para penyelenggara pemerintah, oleh para penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan. Di sini lebih ke eksekutif sebenarnya. Ya, jadi yang namanya pemerintahan di sini lebih dibatasi pada aspek-aspek eksekutif atau katakanlah penyelenggara pemerintahan di bawah presiden lah, presiden ke bawah, kira seperti itu. Nah, sekarang kenapa dari pemerintahan saja? Nah, tekanannya kenapa pemerintahan? Karena pemerintahan ini adalah kelompok elit yang mempunyai peran yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan, di dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, di dalam mensejahterakan masyarakat, ya kan? Jadi tadi dalam upaya mencapai tujuan negara itu para penyelenggara negara dalam hal ini katakanlah eksekutif itu sangat penting peranannya sehingga etikanya dituntut lebih. Dan sebenarnya tidak hanya di pemerintahan, di politik pun sekarang, apalagi sekarang di politik itu sebenarnya banyak dituntut supaya mereka lebih bermoral, supaya mereka lebih beretika. Tapi kita sekarang ini kebetulan karena kita belajar di dalam institut pemerintahan, ya kemudian kita juga mengambil S3 bidang pemerintahan, maka yang kita tekankan etikanya etika pemerintahan. Meskipun etika pemerintahan juga tidak terlepas juga dari etika politik, ya kan juga etika sosial. Jadi etika ini ada etika politik, ada etika sosial, ada etika profesi. Nah, kalau etika profesi nanti masuk kita, ya. Etika profesi kita masuk. Etika sosial sebagai individu, kita harus melaksanakan etika sosial. Sebagai pejabat politik, penyelenggara negara, ya, katakanlah juga sebagai misalnya pemimpin partai atau anggota DPR, ya kita harus melaksanakan etika politik.
sebagai penyelenggara pemerintahan kita harus melaksanakan etika pemerintahan. Kalau semua orang yang berada di dalam katakanlah kelompok-kelompok tadi, apakah kelompok sosial, kelompok politik, kelompok profesi, semuanya beretika, maka kita akan menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang tenang, ya kan, yang sejahtera. Jadi kita sebagai pejabat pemerintah harus melaksanakan etika pemerintahan yang prinsip-prinsipnya yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Sebagai warga masyarakat kita harus melaksanakan etika sosial, bagaimana bergaul antara satu orang dengan orang lain, kelompok tertentu dengan kelompok yang lain, ya itu semua dibatasi oleh etika sosial. Nah, kemudian pada waktu kita bicara mengenai bagaimana seharusnya perilaku seorang politikus atau politisi, maka kita bicara mengenai etika politik. Nah, sekarang ini sebenarnya sering terjadi karena kita itu sebenarnya di dalam negara demokrasi di mana proses pengambilan keputusan itu selalu terkait ya antara jabatan-jabatan politik di lembaga legislatif dengan eksekutif di pemerintahan, maka etika pemerintahan itu sebenarnya juga berlaku bagi pejabat politik. Ya, karena dia juga mengambil keputusan, dia juga orang yang mempengaruhi atau kelompok yang mempengaruhi jalannya pemerintahan. Jadi di sini penting sebenarnya, tentu tekanannya lebih agak beda antara etika pemerintahan dengan etika politik, tapi keduanya dituntut sama-sama untuk beretika, ya keduanya dituntut sama-sama bermoral. Karena kalau tidak bermoral ya akan rusak semuanya. Termasuk juga sebenarnya di yudikatif. Yudikatif lebih berat lagi sebenarnya. Ya, yudikatif itu di sini misalnya polisi atau ya para hakim, ya kan, jaksa dan seterusnya itu juga harus beretika. Lebih berat lagi karena mereka harus menjaga supaya aturan-aturan yang sudah dibuat itu terjaga dengan baik. Ya, karena ini terkait dengan persoalan-persoalan yuridis dan juga terkait dengan persoalan sanksi-sanksi yang harus diterapkan, ini lebih rawan sebenarnya. Ya, karena orang yang sedang bermasalah biasanya lebih mudah ya untuk mencari jalan keluar yang sifatnya tidak etis dibandingkan orang yang berada dalam posisi yang normal. Di pemerintahan sebenarnya lebih banyak normalnya, ya kan, itu pun masih terjadi banyak penyimpangan. Ya, apalagi kalau di yudikatif. Yudikatif itu lebih berat sebenarnya. Ya, politik juga. Nah, ini kalau politik mungkin karena dia itu kelompok elit yang jumlahnya banyak, ya kan, besar. Kemudian juga berasal dari berbagai macam kelompok yang bervariasi, tentu saja perilakunya agak sulit, ya, lebih sulit dikendalikan dibandingkan orang yang ada di pemerintahan. Oleh karena itu etikanya harus lebih diutamakan sebenarnya. Ya. Cuma kita tidak mengajar etika politik sekarang, tapi ada juga menyinggung-nyinggung masalah politik. Saya kira begitu ya Pak Triyono, kenapa kita itu menekankan pada atau berfokus pada pemerintah, ya karena memang itu tadi alasan-alasannya pejabat pemerintah itu juga punya peranan yang sangat strategis di dalam mencapai tujuan negara. Ya, yang keduanya pemerintah itu mempunyai kebetulan kita bidangnya adalah bidang pemerintahan sehingga tekanannya pada aspek pemerintahan. Saya kira itu Pak Joko, silakan kalau masih ada yang mau berbicara lagi. Terima kasih Prof. Tapi intinya adalah bahwa semua lapisan masyarakat, baik masyarakat dan pemerintah, yudikatif, eksekutif, yudikatif, dan politisi lah gitu ya. Ya, itu juga seharusnya legislatif. Ya. Itu juga harus sama sebenarnya ya. Harus memposisikan diri pada posisi yang sama bahwa kita punya etika. Ya. Terima kasih Prof. Harus kita ya, kita punya etika. Etika sosial juga penting kan. Kita bergaul di sini dengan masyarakat luas,
juga harus beretika, Pak. Kalau tidak beretika kita udah konflik terus barangkali antara satu agama dengan agama lain, ya kan, satu suku dengan suku yang lain, ya, dan akan bisa terjadi pertentangan terus, kan, karena tujuan etika itu justru mengharmoniskan, ya, menghargai orang lain, menghormati orang lain, ya, supaya kita bisa hidup secara damai. Silakan kalau masih ada yang lain yang mau bicara. Ya, baik, nggak ada ya. Kita coba lihat apa yang akan kita berikutnya. Oke. Baik, nah kita sebenarnya bisa masuk ke etika kepemimpinan ya selanjutnya. Nanti dari sisi pemerintahan ya, yang punya peranan yang lebih strategis lagi adalah para pemimpin ya. Tadi sudah saya katakan bahwa ibaratnya kapal, pemimpin pemerintahan adalah dalam hal ini presiden, katakanlah adalah kapten kapalnya. Ya, presiden adalah kapten kapalnya. Sementara ya birokrat itu adalah awak kapalnya. Rakyat adalah penumpang kapalnya gitu. Nah, jadi kalau yang pegang peranan dan posisi yang sangat penting itu adalah kapten kapal, itu artinya adalah para pemimpinnya, kan itu. Pemimpin pemerintahan itu jauh lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan dengan para bawahan atau birokrat-birokrat yang pada level-level yang ada di bawah gitu. Ya, tentu nanti mereka akan harus dikendalikan melalui apa yang disebut dengan etika profesi. Ya, etika profesi. Jadi akan ada nanti satu sesi khusus mengenai etika profesi. Nah, kalau kita bicara mengenai etika pemerintahan dari segi kepemimpinan sebenarnya, itu bisa kita lihat ada ajaran-ajaran yang sudah ada, yang sudah hidup di dalam masyarakat kita. Ya, kalau kita menjadi orang yang betul-betul menghayati nilai-nilai yang ada di dalam sebenarnya masyarakat kita, sebenarnya kita akan bisa menjadi pemimpin yang baik loh. Saya kira sama dengan adat istiadat di negara kita ini yang banyak pemimpin, nilai-nilai kepemimpinan juga ada pada setiap masyarakat, ya kan? Saya kira ini yang dari Papua ada pasti nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan, ya kan, di masyarakat. Kepemimpinan suku misalnya, ada nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan di misalnya masyarakat Melayu, masyarakat Batak, masyarakat Jawa, itu ada. Cuma masalahnya ya, kita itu yang nilai-nilai Nusantara, yang kepemimpinan Nusantara yang banyak ditulis, yang banyak dikenal, itu kebetulan banyak dari Jawa ya. Dan dari luar Jawa itu masih sedikit yang terungkap atau yang dipublikasi. Sehingga kita ya mau tidak mau mulainya biasanya dari Jawa juga gitu antara lain. Ya, jadi kalau ini saya kira ajaran etika kepemimpinan ini saja salah satunya yang bisa kita kutip, misalnya adalah ajaran etika tradisional yang dari Ki Hajar Dewantara. Ini semua kita sudah tahu ya. Kalau kita dulu P4 mesti ada ini. Kalau kita Spamen ada juga ini. Lemhanas juga ada. Jadi nilai-nilai kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya sudah disosialisasikan di berbagai acara atau kesempatan. Ya, tapi ini saya sekedar mengingatkan saja. Ya, jadi etika kepemimpinan yang tradisional yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara itu menggunakan konsep budaya ya. Jadi budaya yang bersumber dari nilai-nilai Jawa, kemudian diangkat bagaimana supaya bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, jadi kita sudah tahu ya, Ingarso Suntulodo di depan memberi teladan. Jadi keteladanan bagi pemimpin itu sangat penting. Ya. Kemudian Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun semangat. Betul ya Pak Joko ini? Terjemahannya apa betul apa enggak?
Ya, Tutwuri Andawyani, kalau sedang di belakang ya kita tetap harus memberi kekuatan, ya, mendorong dari belakang. Mendorong bukan untuk jatuh, mendukung ya supaya berhasil memimpin kita. Jadi orang-orang yang sedang bekerja sebagai pemimpin, sedang menjabat sebagai pemimpin, harus mengingat arti daripada ajaran etika kepemimpinan Ki Hajar Dewantara ini. Ini sudah hal yang umum ini sebenarnya. Oke, ada lagi sebenarnya sebentar. Ini saya ambil yang berikutnya saja. Bentar ya, ini saya kira ada yang kelewat. Nah ini, ya saya mulai dari sini dulu ya. Masih terkait dengan apa namanya, adat kebudayaan Jawa itu di sini adalah kepemimpinan Hastabrata. Ya, kepemimpinan Hastabrata. Jadi kalau tadi yang disemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, itu merupakan penyerapan dari nilai-nilai budaya tentu saja yang selama ini sudah dihayati oleh masyarakat di Jawa, maka ada konsep kepemimpinan yang diambil dari sebenarnya dari zaman pemerintahan apa ini Majapahit ya kalau nggak salah itu Hastabrata, ya. Jadi kepemimpinan yang diambil dari nilai-nilai ada sifat-sifat yang ada di alam semesta. Jadi bukan belajar dari lingkungan sosialnya, tapi belajar dari kehidupan alam semesta. Ya, agak beda. Kalau tadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam lingkungan kita, kalau ini justru filosofisnya adalah disebut dengan filosofi alam atau filsafat alam. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mengikuti sifat-sifat alam. Karena alam itu dianggap mempunyai apa namanya kekuatan yang luar biasa, ya kan? Alam juga mempunyai keteraturan, ketertiban yang tidak ada tandingannya. Alam juga mempunyai apa namanya siklus yang tidak bisa tidak diganggu gugat. Jadi alam itu adalah sumber atau cerminan dari adanya ketertiban, ya, yang sangat baik, ya, susah diintervensi. Ya. Jadi filsafat alam itu memberikan pelajaran pada kita, kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik, ikutilah segala sifat yang ada di alam itu, ya kan? Seperti apa? Sifat bumi. Saya kira ini kita semua sudah tahu ya. Sifat bumi itu apa? Selalu memberikan manfaat, ya kan? Selalu memberikan apa namanya kemakmuran kepada orang yang berada di atasnya. Selalu memberikan apa kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang mau mengelola alam atau bumi itu sebagai sumber mata pencarian atau sumber penghidupan. Jadi bumi itu tidak bisa dirubah, ya kan, yang bulat menjadi datar, ya kan? Atau yang apa namanya artinya bumi itu sesuatu yang banyak memberikan manfaat buat manusia dan itu sudah pasti lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Kalau sekarang ada terjadi bencana alam misalnya longsor, banjir, itu sebenarnya bukan karena sifat buminya yang jahat ya, tetapi karena manusia yang salah di dalam mengelola bumi sehingga menjadi bumerang bagi manusia yang berada di atasnya. Kemudian ada sifat air, ya kan? Apa itu sifat air yang sangat mendasar itu adalah mengisi bagian-bagian yang rendah. Nah, tadi kita sudah sampaikan, pemimpin itu harus berani berpihak kepada yang rendah, berarti berpihak kepada yang lemah. Jadi ibarat air, ya kan? Kalaupun dia berada di atas sumbernya, ya kan, di gunung, ya tapi dia akan terus mengalir ke bawah mengisi apa namanya tempat-tempat yang rendah supaya bermanfaat bagi masyarakat yang ada di bawah yang dilalui oleh misalnya sungai, ya kan,
atau oleh air yang mengalir dari atas itu. Jadi sifat air itu sangat penting bagi untuk ditiru oleh para pemimpin pemerintahan supaya bisa memberikan kesegaran, manfaat, dan juga selalu membela atau berpihak kepada yang lemah. Ya, saya kira itu tafsirnya. Tentu Anda bisa menjelaskan lebih detail lagi sebenarnya. Karena ini bukan soal baru. Ada lagi sifat angin. Ya. Sifat angin itu seperti apa? Ya, yaitu memberikan kesejukan, membawa berita yang baik. Tapi kalau kabar angin malahan jadi kabar bohong ya. Harusnya angin itu membawa kepada kita kebaikan-kebaikan. Ya, kalau kita kepanasan, angin mengalir dari hukumnya itu? Angin mengalir dari daerah yang minimum ke maksimum, ya kan? Gimana itu jadi? Akhirnya apa? Karena ada aliran ya pergerakan angin yang normal ya, maka memberikan kesejukan kepada kita, ya kan, membawa hal-hal yang baik ya kepada manusia. Pimpin juga begitu, ibarat angin, dia harus memberikan kesejukan, harus membawa kepada memberikan berita-berita yang baik, harapan-harapan yang baik ya kepada warga negaranya. Kemudian mega itu artinya apa? Mega itu mendung itu awan ya, awan. Ya, awan itu di sini artinya awan bisa memberikan harapan dan keteduhan ya, teduh. Jadi kalau lagi panas ada awan yang melintas, kita merasa sejuk. Kemudian di samping itu bagi daerah-daerah yang kekurangan air, tentu saja ada awan itu memberi harapan akan turunnya hujan. Hujan itu rahmat, ya kan, bagi orang yang sedang memerlukan air. Maka pemimpin pun begitu. Pada waktu rakyat kelaparan bisa memberikan solusi untuk menjadikan dia bisa lebih kenyang, memberikan kesejukan, keteduhan, ya kan, kata-katanya bisa membuat kita itu bahagia. Ya, ucapan-ucapannya membuat kita itu terhibur ya, kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya mega itu harusnya bisa menghibur itu. Yang berikutnya sifat matahari. Sifat matahari adalah menerangi, ya kan, menghidupi, memberikan sumber dari penghidupan bagi umat manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh karena ada matahari, dan seterusnya ya. Jadi pemimpin diibaratkan matahari, artinya apa? Supaya bisa menerangi pada waktu suasana kacau, pada waktu suasananya tidak menentu, maka harus ada ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang bisa menerangi sehingga masyarakat itu menjadi terselesaikan persoalan-persoalannya, juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Saya kira gitu ya. Sifat bulan juga menerangi di saat gelap. Ada juga unsur romantisme, ya kan. Jadi adalah membuat kita itu senang ya, bahagia. Sifat api menyemangati, tegas ya, rawe-rawe lantas malang-malang putung kalau kata Bung Karno. Nah, itu sifat pemimpin harus seperti api. Kalau ada hal-hal yang jelek, ya harus diberantas. Hal-hal yang baik harus ditegakkan. Penegakan etika, dan termasuk juga masuk dalam sifat api. Yang berikutnya adalah bintang, memberikan motivasi, menjadi pedoman dalam berperilaku. Kalau zamannya kita masih menggunakan ilmu perbintangan untuk bercocok tanam, ya kan, untuk berlayar, ya bintang itu sangat penting di sini, menjadi acuan kemana kita harus bergerak, kapan kita harus menanam misalnya. Jadi pemimpin harus bisa menjadi pedoman atau bisa memberikan pedoman dan juga memotivasi masyarakatnya sebagai cita-cita yang tertinggi yang akan dicapai oleh bangsa kita. Ya, saya kira ini hanya beberapa contoh dari kepemimpinan yang ada di negara kita. Silakan, kami sampai di sini ada komentar.
Nggak ada ya? Prof. Rahman, Prof. Silakan Pak Abdurrahman, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang semuanya. Makasih Prof atas waktu yang diberikan mencermati pembahasan kita pada pagi ini terkait etika pemerintahan, etika pemimpin pemerintahan. Ini menarik sekali, Prof. Yeah. Nah, ini menarik sekali saya lihat ketika kita bawa ini dalam pemerintahan Indonesia saat ini, yaitu rezim Jokowi. Saya melihat begini, Prof. Ketika pemerintah mengeluarkan satu kebijakan, dan kebijakan ini nanti akan bergulir di masyarakat, ada kalanya kebijakan ini menuai kritikan pro kontra. Pastilah itu suatu kebijakan, pasti adalah pro kontra. Nah, saya melihat ketika pemerintah dikritisi melalui lembaga sosial masyarakat, katakan misalnya civil society dalam hal ini, sepertinya pemerintah saya cermati itu anti kritik. Anti kritik bukan berarti sepertinya agak sulit menerima kritikan itu. Ya, sebenarnya kalau kita mau implementasikan style kepemimpinan pemerintahan hasta berata ini, semestinya pemerintah hadir memberikan kesejukan. Dalam hal ini ada angin, memberikan kesejukan, memberikan keteduhan. Ketika pemerintah dikritik, semestinya pemerintah harus mendengar terlebih dahulu. Jangan diambil itu suatu lawan. Ya, katakanlah yang saat ini gerakan kami. Ya, sebenarnya pemerintah tidak ada salahnya mendengarkan. Yang salah ya mungkin bisa dia dia klarifikasi. Tapi ada juga sisi-sisi benarnya. Ya, saya sebagai Prof, kira-kira melihat gaya kepemimpinan pemerintahan kita saat ini, saya mencermati seperti tangan besi istilahnya. Kayaknya anti kritik, melihat itu musuh ketika dikritisi, bahkan menangkap mereka, dihubungkan dengan hasta berata ini, Prof. Ya, kira-kira bagaimana pandangan Prof? Terima kasih, Prof. Kalau saya sih setuju dengan Anda ya, karena apa? Tadi sudah saya katakan, pemimpin itu harus bisa menjadi teladan. Pemimpin itu mempunyai peranan yang strategis di dalam mengarahkan kemana jalannya negara, kemana jalannya pemerintahan, ya kan? Nah, kemudian harus diingat bahwa pemerintahan itu ada karena ada rakyat. Kalau tidak ada rakyat kan tidak ada pemerintahan. Siapa yang mau diatur? Siapa yang mau kelola, diarahkan, kan gitu. Dan mandat untuk pemerintahan itu diberikan oleh rakyat, ya kan? Mandat melalui perwakilan politik, ya kan, melalui DPR, DPRD, juga melalui presiden. Nah, sekarang ini apalagi presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat. Dia tuh milik rakyat loh. Ya kan? Yang namanya anggota DPR, yang namanya presiden, itu bukan hanya mewakili, tapi juga milik rakyat. Nah, kalau dia sudah menjadi, katakanlah, pemimpin, pejabat yang ada di atas, tentu jangan lupa kacang dari kulitnya kan. Jadi jangan berhadapan dengan rakyat sebagai musuh. Itu, ya kan? Rakyat itu adalah bagian dari pemerintahan, ya kan, bagian dari negara yang kepentingannya itu harus diakomodir oleh para pemimpinnya, para wakil-wakilnya gitu. Jadi kalau kemudian menganggap rakyat yang kontra terhadap kebijakan itu dianggap sebagai musuh, sebagai lawan, ya mengingkari ini hasta berata, mengingkari semua ini, ya kan? Yang dia harus mengayomi, harus menyejukkan, ya kan? Dia harus memberikan penerangan. Nah, di sini penerangan juga berarti menerangi, menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang diarahkan ke depan misalnya. Ya, jadi di sini memang menurut saya ada kelemahan dari sisi ini agak tergesa-gesa. Ya, jadi kalau tidak hanya dari sisi hasta berata, kalau kita lihat tadi dari sisi
apa namanya ciri-ciri pemerintahan yang baik, ya kita juga sudah, ya, oh ya, ya kita juga sudah sebenarnya agak menyimpang, apalagi kalau dikaitkan dengan negara demokrasi. Tapi intinya kalau kita bicara dari sisi etika itu, ya kan, tadi ngomong ya namanya pemerintahan itu kan, pemimpin pemerintahan itu kan disebut juga pamong. Ya, pamong itu ya harus ngomong, ya kan. Kalau di PDN kan istilahnya bukan pejabat pemerintah tapi pamong. Yang namanya pamong itu ya harus ngomong. Yang namanya ngomong itu apa saja prinsipnya, ya kan, harus pertama bisa ngomong, ya bisa ngomong. Ya, yang namanya pemerintahan, orang pemimpin pemerintahan harus bisa ngomong, menjelaskan apa yang dilakukan, apa dasarnya, apa alasan-alasannya, harus ngomong, memberi penerangan. Yang kedua harus bisa, harus berani diomong, ya diomong itu dikritisi. Kalau dikritisi itu jangan panas hatinya, jangan panas telinganya, ya kan, kita dengar, kita ajak dialog. Saya kira kuncinya di situ kok. Ya kan, kita mau lihat pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyatnya, apakah secara perorangan ataukah secara individual. Sehingga kalau ada yang belum paham, kalau ada yang, kalau dalam istilah Jawanya itu serekal, ya kan, belum belum mau tunduk atau tidak bisa menerima sesuatu keadaan, ya diberi penjelasan. Kenapa susahnya kan? Jadi komunikasi pemerintahannya harus dikembangkan di sini. Jadi tidak bisa kita menganggap orang yang berbeda pendapat itu adalah musuh. Mungkin ya tadi kan kita sebutkan harusnya kita kritis. Kalau dikritisi juga tidak boleh marah. Ya, mungkin juga memang ada sesuatu yang salah. Harusnya ada pertanyaan besar ya. Ada pertanyaan besar. Kalau saya punya niat baik dan kemudian saya sudah melakukan sesuatu yang baik menurut saya, kemudian masih juga didebat, masih juga ditentang, kira-kira apa ya yang salah? Mestinya ya kan ada introspeksi dari para pemimpin pembuat kebijakan, apa yang salah. Misalnya kalau di DPR ini yang sekarang kecenderungannya saya lihat itu kan sejak dari undang-undang PK ya kritisi dengan tadinya tidak terlalu kuat, sekarang sudah menjadi semakin kuat, semakin nyati. Rakyat saya kok begini ya? Ya ada apa sebenarnya? Mungkin ada yang salah. Kalau mau tadi yang kita sebutkan tadi, ukuran pemerintahan yang baik itu antara lain adalah harus jujur, terbuka, kemudian merendah hati. Nah itu kerendahan hati ini yang kayaknya masih kurang, Pak. Tidak ada kerasa rendah hati, tapi masihnya arogan lah, saya kok yang punya kuasa, saya yang punya wewenang, saya yang menjadi wakil rakyat. Jadi sepertinya setelah diserahkan kedaulatan rakyat itu melalui pemilu kepada pemimpin kita, kepada perwakilan kita, ya kemudian mereka sepertinya sudah menganggap yang paling kuasa, lupa bahwa mereka itu berada di atas karena mewakili rakyatnya. Ya, sehingga seharusnya dalam mengambil keputusan tidak boleh meninggalkan rakyatnya. Ya. Saya kira itu jawaban saya setuju kalau kita kembali kepada prinsip kepemimpinan pemerintahan yang ada di negara kita, sebenarnya insya Allah ya masih aman lah kita gitu ya sebenarnya. Ya, amanah, insya Allah amanah. Oke, saya kira gitu ya. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini saya sudah diingatkan bahwa dosen yang lain sudah mau masuk, sehingga saya kemarin sebenarnya saya sudah menyampaikan permintaan pada Anda supaya membuat apa sih namanya sebenarnya tulisan ya tentang apa sih etika yang terjadi di masyarakat secara umum ya kan, etika yang dikembangkan di dalam yang hidup di dalam masyarakat, ya pepatah-pepatah apa yang membimbing perilaku kita sebagai anggota masyarakat atau kita sebut sebagai etika sosial.
Nah, sekarang saya minta Anda juga coba deh bikin barang 1 halaman tulisan tangan juga apa boleh, apa kira-kira apa namanya etika pemerintahan yang berkembang, artinya etika kepemimpinan yang hidup di sekitar masyarakat kita, di wilayah adat kita, ya di lingkungan sosial kita. Tulislah barang 1 halaman ya. Jadi nanti jadi ada yang umum, ya etika yang umum, etika sosial yang umum, seperti pepatah-pepatah itu di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu salah satu etika sosial. Tapi ada juga yang khusus etika kepemimpinan. Ya, coba tolong dari Papua sampai mana ini sampai Aceh mungkin ada di antara peserta kita. Coba dibuat tulisan ya barang 1 halaman saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, saya kira itu ya nanti ditulis saja bukan di WA ya, mungkin di email ke Pak Pri ya. Gitu. Saya kira ini saja tugas yang bisa saya sampaikan dan juga materi yang bisa saya sampaikan saat ini. Insya Allah minggu depan masih menyambung masalah kepemimpinan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih. Waalaikumsalam, Prof. Oke, makasih mana ini. Ya. Terima kasih Pak Edi. Boleh. Adik Arif, Bu Afi, Bu Eva. Ya, Pak Ketua. Ya. Saling siapa? Pak Ketua kelasnya siapa ini? Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Iwan Santoso. Ya, sekjennya Pak Arif. Ayo, Prof. Pak Iwan Santoso, sekjennya Pak Arif. Anggota DPR-nya siapa? Bu Margaret, Prof. Mewah. Bu Mewah. Iya, baik. Terima kasih. Sama-sama, Prof.